di _ayahbunda_. Kita akan segera memulai live, tapi kita masih akan menunggu sebentar lagi untuk para bunda dan ayah yang akan join. Dan kita akan cek dulu ya. Oke. Selamat sore teman-teman, sambil menunggu yang lain untuk datang bergabung. Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang menarik sekali. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya sambil ngelihat ya, ini masih oke. Sudah dipin. Ya. Sudah dipin ya. Ini dipin ya gimana? Alright. Selamat sore Bunda dan Ayah, saya Tenik Hartono, Chief Content Ayah Bunda. Terima kasih sudah bergabung di Instagram Live Ayah Bunda. Dan kita sore hari ini akan berbicara pada satu topik yang menarik, apalagi di masa pandemi ya. Dan terima kasih sudah join, sudah datang bergabung di program edukasi Millennial Parents Academy melalui kanal Instagram Live Ayah Bunda. Dan live pada sore hari ini juga disiarkan atau di broadcast di Facebook Live melalui Facebook page Ayah Bunda. Dan hari ini kita mau ngomongin apa sih? Gitu kan ya, ceritanya begini nih. Hamil di usia 40 tahun kan seringkali 40 tahun ke atas seringkali disebut sebagai kehamilan yang berisiko tinggi. Kekhawatirannya adalah bahwa kehamilan di usia ini menimbulkan banyak sekali komplikasi pada kehamilannya dan tadi juga pada persalinan dan kelahiran. Jadi misalnya komplikasinya pada saat kehamilan nih bisa hipertensi, bisa diabetes, bisa preeklamsia. Kemudian pada saat persalinan pun akan berpotensi pada bayi mengalami berat badan lahir rendah ya. Kemudian juga persalinan dan kelahiran prematur. Nah, pada banyak wanita hamil di usia 40 tahun ini memang nggak dipilih. Ya, kita sih kalau bisa kita hamil sebelum di usia 40 ya kita tentu ingin sekali punya putra putri di usia 40. Tapi apabila yang kuasa baru menghendaki dan baru terjadi kehamilan di usia 40 plus, ini tentu tak bisa ditolak. Sekarang challenge-nya adalah kita menjaganya dan bagaimana supaya komplikasi itu paling tidak bisa diminimalkan di dalam diri kita. Nah, sekarang seiring dengan meningkatnya kesadaran para ibu hamil untuk menjaga kesehatan baik sebelum prakonsepsi maupun setelah kehamilan terjadi, apakah kehamilan usia 40 plus ini masih dianggap sebagai kehamilan yang berisiko? Nah, kita hari ini akan berbicara dan mencari tahu dan juga akan dengar nih pengalaman dari seorang ibu yang juga mengalami peristiwa indah dalam hidupnya sekaligus yang menantang ini. Nah, sore hari ini akan hadir narasumber kita Dr. Tommy Gita Pratama, SPOGK, seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta dan seorang ibu yang sedang berbahagia menantikan kelahiran anak pertamanya yaitu Kleting Titis Wigati, seorang fashion designer terkemuka Indonesia yang akan berbagi cerita kehamilannya. Oke, dan tadi seperti Bu Teh juga udah bilang bahwa live talk show sore ini juga disiarkan melalui Facebook Live. Jadi saya juga akan menyapa halo semua bunda-bunda yang sudah bergabung di Facebook. Silahkan nanti juga ikut berkomentar dan ikut bertanya, berinteraksi bersama Bu Teh dan juga narasumber pada sore hari ini ya. Dan nanti bila ada pertanyaan atau komentar silahkan ketik di kolom chat di Instagram Live, juga di Facebook Live dengan format begini nih, sebutkan nama, kota domisili, dan pertanyaan Anda. Untuk sekali bertanya satu pertanyaan dulu ya supaya nanti yang lain juga bisa kebagian. Oke, saya akan coba undang narasumber kita pada sore hari ini. Yuk, siapa yang sudah ada? Kita undang dulu ya. Kita undang Dr. Tommy Gita Pratama dari Rumah Sakit Pondok Indah.
Semoga sudah bisa join. Hai dok, selamat sore. Halo, selamat sore, Mbak Tani. Oke, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat, sehat. Iya, kayaknya wajah sudah cerah sekali nih. Jadi siap kita berobrol pada sore hari ini ya. Oke, Iya, saya iya. undang satu lagi narasumber kita pada sore hari ini. Saya undang sebentar. Saya undang satu lagi. Kleting, hai Kleting. Ini dia ibu hamil kita sudah join. Halo, Hai, selamat halo, sore Halo, Mbak Dokter Tommy Kleting. halo dan selamat dokter. sore Kleting. Terima kasih sudah bisa join Sore. di kesempatan sore hari ini ya. Semua salam sehat untuk Anda berdua ya. Semoga di sore hari ini kita bisa ngobrol enak nih dengan para audiensnya Ayah Bunda. Oke, kalau gitu kita pertanyaan pertama dulu deh ya ke Dokter Tommy Gita Pratama ya Oke, dok. ya, Ini seperti tadi di pembukaan tadi Bu Teh udah bilang kan ya, hamil di usia 40 itu sering sekali diidentikan dengan kehamilan yang berisiko. Sebenarnya kenapa sih dok? Kenapa sih usia 40 ini selalu dibilang kehamilan yang berisiko dan sepertinya identik dengan kondisi kesehatan yang tidak optimal gitu dibanding ya, usia ibu sebelumnya. Gimana tuh dok? Mm-mm. betul. Ya, baik. Jadi sebenarnya yang kita sebut dengan kehamilan resiko tinggi dulu ya. Karena resiko Ya, tinggi itu adalah suatu kondisi kehamilan yang bisa mengancam kesehatan ibu dan janin ya. Dan kondisi ini bisa disebabkan oleh komplikasi pada saat kehamilan atau memang disebabkan oleh kondisi medis sebelumnya. Jadi sebelum hamil udah punya kondisi medis tertentu. Jadi sebenarnya bukan masalah usia saja ya. Jadi semua usia juga bisa memiliki resiko terjadinya kehamilan resiko tinggi ini. Ya, tapi memang pada usia di atas katakanlah bukan 40 sih ya, 35 gitu ya, itu sudah mulai meningkat 35 tuh ya. resikonya ya, Ya. resiko apa namanya berbagai macam penyakit lah ya. Yang pertama adalah yang paling sering kita sebut dengan sindrom metabolik ya. Sindrom metabolik ini adalah Hmm. penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup sebelumnya ya. Misalnya ada obesitas sebelumnya ya, atau mungkin ya pokoknya gaya hidup yang kurang sehat, sehingga pada saat Hmm. di atas 35 tahun ke atas mulailah timbul penyakit-penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ya, atau Oke, hipertensi ya, ya, kemudian ya, ya. hiperkolesterol ya, triglyceridnya Hmm. tinggi dan sebagainya. Itulah Hmm. yang menjadi Hmm. apa namanya meningkatkan risiko seorang perempuan itu pada saat kehamilannya berlangsung. Jadi mungkin ya kalau saya bilang sih 35 ke atas itu sudah harus 35 hati-hati. sudah harus hati-hati 35 Ya, ya. betul. Ya. Oke, ya, ya, ya. Lalu dok, dengan kondisi yang seperti itu tuh dengan tadi kan dokter juga bilang ada potensi-potensi terjadinya itu. Apakah sebetulnya itu bisa dihindari, dok? Sebenarnya bisa ya. Jadi memang tadi kalau saya sudah menyinggung sedikit, jadi ada Hmm. peran gaya hidup di sini ya, Hmm. lifestyle ya. Jadi seorang perempuan itu memang benar-benar lain sama kalau bapak-bapak gitu ya, kan nggak hamil ya kalau bapak-bapak itu. Ibu-ibu atau perempuan itu kan hamil ya. Jadi dia bertanggung jawab terhadap seorang janin ya, yang nantinya akan Ya. apa namanya dikandung gitu. Jadi memang benar-benar sebelum hamil, nah itulah poin di mana harus menjaga kesehatan, ya, menjaga Hmm. lifestyle, menjaga gaya hidup yang sehat, dipertahankan karena kita tahu sekarang kalau kita apa namanya bisa mempertahankan gaya hidup sehat itu, walaupun usia 40 bahkan usia 50 pun banyak yang masih Hmm. sehat ya dibandingkan misalnya usia muda gitu. Jadi Hmm. nomor satu sih lifestyle ya Mbak Tini ya. Jadi harus Hmm. dipertahankan atau dijaga benar-benar Hmm. dari sebelum apa namanya hamil gitu. Hmm. Oke, nanti kita kembali ke dokter ya. Saya mau tanya dulu Ya, sama Mbak Kleting nih. Mbak Kleting apa dan bagaimana yang membuat kemudian Kleting siap nih untuk hamil di usia 35 plus ini? Nah, ini jadi ceritanya lumayan lucu, Mbak Te. Jadi ini kan kehamilan pertama aku di Pertama. perkawinan kedua. Hmm. Jadi aku tuh kan I have a hormonal imbalance.
dari kecil gitu. Pokoknya mensnya tuh nggak pernah teratur, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Jadi sempet juga tahun 2014 apa, aku tuh mens 2 bulan sekali. Dan abis gitu normal tiap 33 nggak pernah tuh 25 hari tuh keluar 28 hari. Yeah. pernah. Terus udah gitu, nah akhir-akhir ini nih kan sebenarnya aku belum 40, tahun ini baru 40 November kan, kita sama-sama Scorpio ya Mbak Tet. Scorpio. Terus apa namanya, makin telat gitu. Jadi kayak nanti baru 53 hari, nanti 47 hari gitu. Pokoknya benar-benar imbalance. Terus sering banget aku ke dokter, apa namanya, dokter juga bilang kayak, oh kamu tuh ada PCO ya, bukan PCOS tapi PCO gitu, karena telur kamu tuh kecil deh, bilang gitu. Gitu ya dok ya. Terus gimana? Ya udah, nanti kalau misalkan udah mau hamil nanti disuntik-suntik aja gitu-gitu. Pokoknya akhirnya sempat juga lihat option IVF segala macam. Tapi karena hormonal imbalance itu kan, kalau program dia tuh punya bisa trigger emotional imbalance juga ya dok ya. Betul. Suntik itu gitu. Terus aku kayak, aduh, aku aja udah momen saya kayak palanya udah sakit nih suntik-suntik nih, nggak tahu deh, nggak sanggup gitu. Terus udah gitu akhirnya aku menikah di pernikahan yang kedua. Okay, we were trying, but we're not planning. Cuman aku udah kayak at one point making a peace with myself. Pokoknya kayak apa namanya, kan udah ada anak 2 juga dari previous my husband. Jadi kayaknya udah deh, kalau misalkan kita ini juga ya it's okay gitu. Terus kayaknya, dan aku apa namanya, beberapa tahun terakhir tuh, kira-kira 8 tahun terakhir ya, itu emang yoganya tuh rajin. Terus udah gitu aku setahun sekali tuh detox selama 3 bulan. Detox itu makan cuman plant based aja sebisa mungkin gitu. Terus udah gitu apa namanya, karena katanya tuh kalau makanannya diperhatiin dia bisa bikin hormonnya mendingan. Nah pas lagi detox gitu tuh mensnya tuh lumayan tuh Mbak Te, teratur ya gitu, kayak ya 33 hari deh gitu. Nggak 47 hari gitu. Deg-degan kan. Terus kemudian ketika ketahuan hamil gimana tuh? Nah tiba-tiba aku hamil dengan normal, alhamdulillah banget. Terus udah gitu kita ke dokter. Kayak surprise banget, like it's a miracle that happens gitu. Kayaknya kalau aku rasa it connects juga sama your spiritual self gitu. Once you just let go, udah legowo ya, udah ikhlas gitu ya. Dan ternyata dikasih ya. Iya, jadi kayaknya ada andil dari situnya juga gitu. Terus ya benar sih dokter bilang lifestyle segala macam itu juga making a berpengaruh big role di kesehatan hormon gitu. Iya, betul. Iya. Sekarang udah usia kehamilan keberapa sih, Ting? Udah 33 weeks. Minggu keberapa? 33 weeks. 33 minggu. Nah, sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Apa concern atau perhatian terbesar yang waktu aku hamil, terus apa concern terbesar saat itu yang kemudian ditanyakan karena ketika pertama kali ke dokter? Nah, pertama kali tuh kita tuh kayak excited, kaget, senang, bingung, kayak nano-nano banget gitu ya. Macem-macem rasanya ya. Terus tiba-tiba pas lagi di USG, dokternya bilang, wah ada 2 nih kantongnya. Terus aku bilang, hah? Maksudnya dok? Ada 2 kembar, Bu. Hah?
Aduh, senang sekali. Seru ya, Selamat Iya. ya Kleting ya. Makasih Selamat ya banget. Kleting ya. Terus Oke, saya kembali ke dokter kalau begitu ya. Baik. Sekarang ke dokter. Dok, dengan kondisi Kleting sekarang ini ya 39 menuju 40 tahun dan usia kandungan sudah 33 minggu juga, tentu pemeriksaan rutin sudah dilakukan. Nah, apakah pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Bunda yang hamil di usia 35 plus ini beda dengan kehamilan biasa begitu dok? Apakah Oke. beda? Sebenarnya nggak banyak yang beda ya. Jadi Mm-mm. sebelum kehamilan biasanya kalau memang udah program gitu ya, kita biasanya memeriksa beberapa hal ya. Jadi penyakit-penyakit yang sebelumnya tadi ya tekanan darah tinggi atau gula ya, kita juga cek-cek beberapa pemeriksaan lain, pap smear dan sebagainya ya. Cuman memang pada yang usia di atas 35 ke atas, tahun ke atas ini, kita harus aware bahwa ada namanya risiko meningkat terjadinya kelainan janin ya, kelainan janin. Karena memang itu secara fisiologis ya, secara natural bahwa setiap perempuan atau bertambahnya dengan usia bertambah itu kualitas dari sel telur atau oosit dari perempuan itu berkurang ya kualitasnya. Yeah. Jadi memang ada yang penyakit yang kita sebut dengan Down syndrome atau sindroma Down, yaitu pada janin, itu jadi meningkat tuh tiap dengan bertambahnya usia. Mulai umur 35 tahun tuh meningkat sampai di atas 40 tahun. Jadi kita harus aware tentang itu. Itu yang nanti memang ada beberapa periksaan. Misalnya, saya nggak tahu Mbak Keltik udah dicek atau belum. Misalnya pada 10 minggu ke atas kita bisa periksa NIPT, ya, jadi pemeriksaan darah untuk melihat kromosom janin. Walaupun sebenarnya kalau misalnya terjadi, misalnya Down syndrome itu terjadi, it happens, memang nggak bisa diapa-apain juga sih ya, cuman persiapan secara mental bahwa kita akan melahirkan bayi yang berkebutuhan khusus tuh harus disiapkan juga. Begitu juga, sih. Ya. Selain tentu saja tadi ya, kalau udah usia 35 ke atas atau bahkan 40, memang titik beratnya kita lihat ke penyakit-penyakit degeneratif itu, diabetes, hypertension, ya, itu yang harus benar-benar dijaga lebih lebih ketat lah ininya ya pemeriksaannya dibandingkan dengan yang di bawah 35 tahun gitu. Dok, banyak sekali yang menyapa dokter nih, kayaknya pasien-pasiennya dokter Gita nih. Selamat datang untuk bunda-bunda yang baru bergabung. Ini memang ada dokter kesayangan ya, ada dokter Gita juga ada bunda kesayangan kita, ada Mbak Kleting ya, ada Bunda Kleting. Pertanyaan berikutnya nih dok, kalau Kleting kan ini kehamilan pertama ya. Nah, misalnya ini juga ada pertanyaan juga nih dari bunda audiens kita nih, kalau ini kehamilan kedua nih misalnya ya, seorang ibu ingin ada putra lagi gitu ya, ingin kehamilan lagi, dan baru ada kesempatannya di usia yang kehamilan berisiko itu tadi, yang 35 plus mendekati 40 juga. Nah, apa yang harus diperhatikan terkait dengan kesehatan ibu dan ayahnya ini, untuk nanti meminimalkan terjadinya komplikasi seperti yang tadi dokter Gita sebutkan? Betul. Ya, jadi sebaiknya memang jauh-jauh hari ya. Jadi begitu bahkan kalau saya menurutnya preconception atau premarital ya. Jadi sebelum menikah itu udah ke dokter ya, udah periksa-periksa segala macam ya, baik yang ibunya, calon ibu maupun calon ayah. Jadi kalau bisa diberikan persiapan-persiapan khusus untuk meningkatkan kualitas sel telur atau oocyte tadi. Ya, yang nomor satu memang lifestyle, lagi-lagi lifestyle ya. Jadi modifikasi gaya hidup. Dengan lifestyle yang baik, itu kita harapkan kualitas dari sel telur atau oocyte seorang perempuan yang di atas 35 tahun lebih baik daripada sebelumnya ya. Kemudian ada suplemen-suplemen khusus seperti asam folat, ya, kemudian vitamin D dan sebagainya, itu juga penting ya. Kemudian jangan salah bahwa kalau tadi kita ngomongnya perempuan terus, bahwa laki-laki juga sangat terpengaruh dengan usia, kualitas sperma ya. Jadi dengan meningkatnya usia, kualitas sperma juga menurun, apalagi kalau dia ditambah dengan lifestyle-nya nggak sehat seperti merokok, betul. Kebiasaan begadang, kebiasaan mungkin minum alkohol dan sebagainya, itu harus di stop ya. Jadi sebelum menikah, sebelum punya anak,
coba modifikasi gaya hidupnya dulu, ya, berkonsultasi, apa sih yang mesti dicek. Salah satu yang penting pada perempuan itu rubella, ya. Jadi Oh, oke. ya, jadi kita kan punya vaksin, ya, MMR, ya, Ya, vaksin terhadap ya, virus ya, rubella ini. Jadi kalau betul. memang pengen punya anak, periksa dulu rubellanya sudah ada antibodinya belum. Kalau misalnya belum ada, Hmm. vaksin dulu. Itu salah satu apa namanya usaha kita yang mencegah kelainan, ya. Jadi karena virus rubella ini kalau terkena pada trimester pertama itu berisiko untuk meningkatkan kelainan pada janin. Salah satunya itu sih, Bethany, ya. Dok, ya dok, pertanyaan Iya, lagi nih dari kami. Selama ini dokter menangani pasien-pasien gitu ya, apalagi dengan yang relevan dengan topik kita pada sore hari ini, yaitu iya. kehamilan di usia berisiko, yaitu 35 plus, bahkan juga menjelang 40 dan 40 dan seterusnya. Apakah dokter Gita pernah menemui kasus yang sangat ekstrim nih dok di ibu-ibu ini? Mungkin bisa di-sharing juga, diceritakan, bukan buat nakut-nakutin kita, tapi justru untuk kita juga learning gitu ya, belajar gitu dok. Oke, kalau ekstrim sih enggak, cuman memang kalau udah di atas 40 tahun ini ya, jadi risiko-risikonya itu banyak ya. Salah satunya prematurity. Jadi prematuritas itu sering meningkat dengan kehamilan. Jadi seringkali pasien-pasien yang di atas 40 tahun ini harus melahirkan sebelum waktunya gitu ya, di bawah 9 bulan, jadi 7 Oh, bulan, prematur 8 ya? bulan prematur. Atau berat bayinya rendah ya, terjadi Rendah, iya. ya, jadi pertumbuhan janin dalam rahim itu terhambat ya, itu sering terjadi ya. Kemudian ya tadi ada kelainan kromosom ya, jadi kelainan kromosom yang paling tersering Down syndrome itu juga pernah terjadi. Kemudian peningkatan angka diabetes dalam kehamilan atau diabetes mellitus gestasional, juga hipertensi dalam kehamilan. Jadi semua itu ya, dua ini penyakit ini memang berisiko baik untuk ibu maupun janin. Kalau hipertensi dalam kehamilan itu resikonya kan kita tahu preeklamsia ya. Preeklamsia itu sering banget tuh terjadi pada usia di atas 40 tahun. Jadi bisa darah tinggi bahkan sampai kejang. Kalau diabetes mellitus ya resikonya terutama pada janin ya, dan jadi janinnya bisa makrosomia atau janin besar ya di atas 4 kilo, atau bahkan yang sangat fatal biasanya bisa kematian intrauterin, jadi dan dia meninggal sebelum dilahirkan. Itu juga sering, walaupun lebih meningkat lah resikonya pada usia 40 tahun. Itu paling ya yang menjadi peningkatan risiko pada usia-usia di atas 35 tahun ya, gitu Mbak Tni. Oke. Berarti memang kita tuh memang juga harus harus alert gitu ya, harus waspada, tapi juga sekaligus jangan mengurangi excitement untuk kita untuk hamil ya, dok. Pasti. Iya. Pokoknya intinya lebih aware aja ya. Kalau yang lain mungkin sebulan sekali kontrolnya, ini boleh dia 2 minggu sekali juga nggak apa. Oh, jadi lebih disarankan 2 minggu sekali ya. Ya, kalau menurut saya kalau udah high risk, misalnya ini udah ketemu nih, oh ibu ada karena darahnya kok meningkat, ya udah jangan seperti biasa gitu ya. Jadi harus lebih cepat-cepat, lebih aware lah. Jadi kira-kira 2 minggu sekali, bahkan nanti seminggu sekali kalau perlu, sampai benar-benar aman semua gitu. Itu sama terjadi dengan saya ketika hamil 18 tahun yang lalu. Saya hamil di usia 34 tahun. Dan itu memang dokter juga menyarankan untuk periksanya 2 kali seminggu karena saya punya hipertensi. Nah, iya betul. Jadi 2 kali sebulan, 2 kali sebulan. Ya. Karena sekarang teknologi bayi-bayi kecil itu cukup canggih ya sekarang ya. Jadi kalau memang tidak nyaman atau tidak bagus di dalam kondisi di dalam rahim ibunya, itu sebaiknya kita keluarkan gitu. Jadi penyakit preeklamsia itu janinnya ini sangat terancam ya kesejahteraannya di dalam rahim ibunya. Oleh karena itu kalau preeklamsia biasanya kita langsung terminasi kehamilan sehingga ibunya juga aman, tidak terjadi kejang, dan bayinya juga bisa kita selamatkan. Gitu. Jadi memang harus lebih aware. Iya. Terima kasih dok. Pertanyaan sekarang ke Mbak Kleting, ketika mempersiapkan untuk hamil, apakah ada konsultasi khusus dulu ke dokter bersama suami seperti tadi kata dokter Gita, ada pemeriksaan khusus gitu dengan Pak suami, Mbak Kleting?
Suaranya nggak kedengeran? Tadi aku mute soalnya ada ini Azan ya. sebelah. Jadi sebenarnya ini kan baru nikah tapi terus unplanned pregnancy gitu. Jadi apa namanya kita nggak nyangka sih, alhamdulillah dikasih rezeki secepat ini dan twins gitu insya Allah gitu. Jadi jujur aku kita berdua nggak ada plan untuk periksa sebelumnya. Cuman kalau misalkan kayak komplikasi-komplikasi itu aku dapetnya ini dok, apa namanya, pengentalan darah yang sebelumnya aku nggak ada gitu. Jadi aku di dimer aku waktu di 3 bulan pertama itu tinggi banget sampai 4.500. Jadinya tiap malam perut aku mesti disuntikin heparin. It's every night. Setiap malam sampai sekarang ini lagi stop karena ini tiba-tiba aku mimisan, nggak pernah mimisan seumur hidup. Terus aku mimisan, jadi lagi stop berapa hari. Nanti aku besok cek darah lagi. Jadi sekarang aku ceritanya sama dokter kandungan, sama juga hematolog gitu. Jadi aku mesti konsul ke mereka. Gitu. Terus kan aku kan underweight kan, emang dari dulu BMI aku low kan. Nah, waktu awal-awal tuh kayak nggak naik-naik, turun dulu malah dari 3 bulan pertama tuh muntah terus kayaknya nggak karuan banget. Jadinya yang tadinya aku beratnya 53, aku ngedrop ke 50, 49, 50 gitu. Terus akhirnya pelan-pelan tuh masuk semester kedua naik lagi gitu. Cuman setiap diperiksa ke dokter semuanya tuh ke bayi, apa namanya, beratnya ke bayi, semua nutrisinya ke bayi gitu. Nah, untuk NIPT itu aku nggak sempet cek. Aku sempet di IVF center juga sama mungkin sejawatnya dokter di rumah sakit PI, cuman dia lagi cuti lama. Tapi aku di RSPI nanti tindakannya juga. Aku nanya, dok, aku di 26 minggu nih aku mau cek NIPT gitu. Kamu orangnya kayak gimana? Senewenan. Terus anxiety, aku bilang gitu. Ya udahlah, ntar kalau diperiksa terus gimana dia bilang udah gede soalnya, dia bilang gitu. Jadi aku nggak periksa NIPT. Cuman yang dimonitor banget itu adalah si darah. HB aku juga rendah. Jadi kemarin tuh sempat 2 hari apa sih, biar naik ferritin ya namanya ya. Biar naik ferritinnya tuh aku diinfus di RSPI juga, sampai 5 jam gitu, harus pelan-pelan gitu. Jadi kayaknya ini agak challenging-nya di urusan darah, semoga mendingan. Sekarang pengentalan darahnya udah turun, terus HB-nya dikit-dikit udah naik gitu. Terus aku makan juga udah enak, cuman ya gitu, semuanya alhamdulillah ke bayi-bayinya. Jadi mereka beratnya oke, plasentanya oke, terus sempat juga ke feto maternal, dibaca semua, alhamdulillah oke. Tapi emang akunya aja yang jadinya kurus segala macam gitu. Terus si apa namanya, kalau hipertensi nggak ada, tapi emang dari dulu tuh darahnya emang darah rendah. Jadi ya udah segitu-segitu aja, 60-90 gitu. Tapi udah kebiasa segitu, jadi nggak pingsan juga. Nggak masalah ya. Gitu. Iya, makan yang banyak, Leting.
aduh sehari makan udah 6 kali Mbak. Udah Udah 6 kali. Terus Iya, tapi udah emang kamu gitu. dari dulu memang ini ya, memang kurus gitu ya. Underweight. Iya. Iya. Satu hal Mudah-mudahan. yang saya lihat dari Mbak Kleting yang tadi bilang haidnya tidak teratur dari dulu ya. Itu memang PCOS tuh Mbak Kleting ya, kemungkinan besar. Jadi apalagi kalau WSG-nya udah ditemukan telurnya kecil-kecil. Jadi benar tuh. Jadi dengan gaya hidup sehat seperti Mbak Kleting yang rajin yoga dan sebagainya, itu sangat mempermudah hamil. Jadi mungkin ya banyak perempuan yang ibu-ibu yang ngikutin sekarang dengan PCOS, itu salah satu contohnya Mbak Kleting dengan olahraga teratur ya, menjaga berat badan. Memang susah naik berat badan sih ya kayaknya. Itu jadi bisa hamil walaupun usia udah 38, 39 gitu. Jadi jangan putus harapan. Iya, betul. Aku mau nanya juga ya Dok, ini kan maksudnya dari PCO or PCOS tiba-tiba bisa kembar kan. Jadi aku kayak karena keluarga kita tuh berdua tuh nggak ada yang ada langsung bakat ya. Ada sepupunya mamah tapi kayak jauh gitu. Nggak pakai obat penyubur sama sekali Mbak Kleting ya? Dikasih obat penyubur sama dokternya? Enggak. Kalau enggak berarti memang jadi, kemungkinan besar identik tuh ya. Identical bukan? Fraternal tuh. Fraternal. Oh, berarti beda ya. Jadi dia kayak rilis 2 gitu ya. Iya, itu jarang banget kalau kita tidak memberikan obat penyubur ya. Kalau kita berikan obat penyubur, sering, bisa 2, bisa 3. Kan telurnya memang tumbuhnya lebih dari 1 ya. Tapi kalau secara natural terjadi 2 telur yang tumbuh bersamaan dan kemudian terjadi konsepsi atau terjadi kehamilan dua-duanya, itu jarang tuh. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi mungkin biasanya sih kayak gitu ada turunan juga biasanya gitu. Tapi yang mungkin nggak deket kali ya, ada saudara jauh bisa aja sih. Iya. Tapi alhamdulillah sehat-sehat ya Kleting ya. Insya Allah Mbak. Iya. Tadi juga itu pasti setiap ibu yang apalagi kita sedang hamil tuh pasti deg-degannya ada. Tapi kalau ngelihat Kleting rajin yoga, sholatnya juga kuat gitu, aku rasa ini deh kayaknya Bu Terasa juga akan bisa lebih tenang ya, apalagi nanti mendekati hari-hari kelahiran. Udah gitu kayak support keluarga juga, suami, kakak tercinta, saudara-saudara kayaknya juga kuat nih di keluarganya Kleting nih. Iya, alhamdulillah sih suami aku very supportive. Terus apalagi berasa pas lagi bulan pertama kan itu kecot banget emosional ya, roller coaster ya. Udah bukan emosional lagi, emosion banget kayaknya. Emosion. Nangis terus udah bingung lagi. Nah itu juga supportnya alhamdulillah gitu sampai sekarang. Kayaknya dari keluarga juga supportnya oke banget. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita jawab dulu pertanyaan dari audiens nih ya. Kayaknya udah banyak sekali nih yang masuk ke laptop saya. Kita coba jawab satu persatu, tapi mungkin saya juga bacakan untuk pertanyaan-pertanyaan tadi yang sebetulnya sudah bisa terjawab ya. Misalnya dari Ragil Panca nih dari di Facebook yang bertanya, beresiko banget ya dokter hamil di usia 35 plus. Tadi sudah dijabarkan dengan gamblang dan detil oleh dokter dokter Gita, sudah disampaikan ininya ya, resiko-risikonya. Lalu juga pertanyaan dari Bunda Roli Sibarani, umur 42 masih bisa hamil nggak dok? Tadi dokter sudah bilang bisa ya dok ya, dengan jaga pola gaya hidup itu juga tetap bisa hamil. Nah ini pertanyaan dari Mama atau Bunda Uli di Uli 984. Kalau kehamilan pertama ini anak sudah besar sehingga jaraknya cukup jauh dan melalui operasi sesar, apakah di usia 38 tahun masih bisa hamil anak kedua? Oh, bisa saja, nggak ada masalah. Jadi walaupun bedanya jauh ya dari anak pertama, kedua, dan pernah sesar sebelumnya, nggak ada masalah.
Selama Oke. masih subur, masih haidnya teratur ya, kemudian sehat keduanya ya, mudah-mudahan Ya, bisa lah ya. Memang kalau udah 35 ke atas, memang pengen punya anak lagi, ya promil ya sebaiknya ya, karena kan iya, biar dibantu lah sama dokter, dicari penyebab kira-kira kurangnya di mana, diperbaiki, sehingga lebih iya, cepet lah hamilnya gitu. iya. Apalagi Ya. jarak yang dari anak pertama sudah cukup jauh ya, ya dok ya. Kita nggak tahu apa Oke, KB apa enggak ya. Kalau KB sih, iya, it explains ya kenapa jauh. iya, Tapi kalau nggak iya, KB, nah berarti kan ada ya, sesuatu iya ya. ada, Kenapa kok betul, nggak hamil-hamil gitu. betul, betul. Kalau pakai Ya, kontrasepsi mungkin bisa dilepas atau ya, dihentikan gitu ya. Oke iya. dok. Oke, ini pertanyaan dari Mama Revin, dari Bunda Revin. Tes atau vaksin rubella di usia trimester kedua, apakah masih bisa dan aman? Kalau biasanya kita lakukan MMR itu memang pada sebelum apa namanya eh, pasien tersebut hamil ya. Jadi kalau bisa memang cek dulu deh apa namanya kadarnya. Kalau misalnya memang masih udah positif ya nggak perlu lagi ya. Tapi kalau misalnya sudah keburu hamil jangan ya, karena memang MMR ini pada kehamilan nggak boleh, kontraindikasi ya. Karena Oh, oke. ya jadi yang boleh tuh kalau kehamilan tuh biasanya seperti vaksin influenza tuh boleh ya, tapi kalau MMR nggak boleh. Jadi yang sebaiknya dicek aja. Mudah-mudahan sih nggak udah ada antibody ya. Kalau udah antibody sih ya, udah aman. Gitu. Oke. Oke. Bunda Revin, semoga terjawab ya pertanyaannya ya. Tadi pesan dokter dicek dulu ya, apa namanya, karena ada beberapa kontraindikasi yang bisa terjadi begitu ya dok ya. Yeah. Lalu dari Bunda Ratna Mom Rafael, dok, rubella lampau saya tinggi, tapi sekarang sudah negatif. Apakah perlu terapi obat? Kalau IgG artinya yang lampau itu sudah ada, berarti antibodinya itu tinggi ya, berarti udah oke, udah normal. Yang penting tidak ada IgM atau antibodi yang saat ini. Kalau IgM-nya tinggi, nah itu yang kita harus lihat. Kalau terjadinya pada trimester kedua atau ketiga, biasanya dokter akan memberikan antivirus ya. Tapi kalau memang trimester pertama, mudah-mudahan sih tidak terjadi, karena itu yang high risk tuh ya. Kalau trimester pertama ada rubella positif, itu yang harus terjadi kelainan. Makanya biasanya sih kita cek rubella itu IgG-nya gimana. Kalau sudah ada ya sudah aman. Kalau belum, sebelum hamil vaksinasi gitu. Oke, ini ada pertanyaan untuk Bunda Kleting, untuk Mbak Kleting. Ini olahraga apa yang dilakukan saat kehamilan sekarang ini? Apakah masih yoga? Katanya pertanyaannya gitu. Masih di mute? Masih di mute? Aku jujur aja pas lagi awal aku rajin yoga karena lagi pandemi gini, aku private kan. Terus udah gitu COVID semakin merebak, jadi aku nggak yoga pergi lagi. Terus udah gitu agak serem juga Mbak, jujur untuk ikut online, karena aku merasa kemarin waktu private tuh enak karena dipegang kan. Ternyata ada beda-bedanya gitu loh, maksudnya gerakannya masih apa, cat pose sama cat and cow pose-nya juga beda. Terus apanya tuh nggak boleh yang gimana banget gitu. Jadi, iya, kalau online kan bener-bener sendiri ya. Sendiri, jadi aku stretching aja sekarang. Terus apa namanya, jalan kaki gitu, jalan kaki ke depan, terus balik-balik lagi gitu. Cuman sama dulu sih pas lagi sebelum hamil tuh celery juice-nya rajin banget minum celery juice itu tiap pagi. Itu tuh aku ngerasa ada perbedaan dari hormon aku juga. Ini apa, jus ledri ya, ngejus sendiri gitu. Sticknya di jus, terus ada apa namanya, pakai juicer, tapi minumnya tuh kayak hampir 1 liter gitu, 800 apa namanya mili. Cuman pas lagi hamil aku stop karena dia vitamin K-nya tinggi, dia bisa nempelin darah kan. Jadi gitu sih.
Oke, sip. Kalau sekarang yoganya benar-benar cuma pakai gimbal. Ya, pakai yang sederhana ya. Sederhana. Yang ringan ya. Yang ringan dan sederhana sekali di rumah karena sendiri ya, nggak ada instruktur atau nggak ada temen ya, maksudnya yang pegangin juga seperti tadi Kleting cerita ya. Oke, ini kembali ke pertanyaan buat dokter Gita dari Mama Ella. Mau tanya, jika ada riwayat plasenta previa di kehamilan sebelumnya, lalu hamil di usia 40 plus, apakah aman, Dok? Oke, jadi kalau di riwayat plasenta previa di kehamilan sebelumnya, kehamilan ini tidak akan ada efeknya. Ya, jadi plasenta previa itu benar-benar kejadian kebetulan pada waktu hamil pertama ya, jadi nggak berpengaruh pada kehamilan sekarang. Jadi kehamilan sekarang ya lebih ke arah high risk-nya karena usia 40 tahunnya ya, bukan karena plasenta previa-nya. Yeah. Oke, I see. Pertanyaan berikutnya ini banyak nih, Dok, pertanyaannya ternyata bunda-bunda yang sedang mengalami kehamilan di usia 35 plus nih. Banyak ya. Dari Bunda Maya Tufi, usia 42 tahun, alhamdulillah kehamilan ketiga. Nah, kondisinya yang di kehamilan ketiga ini obesitas. Apa yang harus diperhatikan? Iya. Jadi obesitas ini yang paling sering related atau berhubungan pada peningkatan risiko terjadinya diabetes mellitus pada kehamilan atau penyakit kencing manis ya dalam kehamilan. Jadi benar-benar harus, kalau saya sarankan juga konsulkan ke dokter gizi nih untuk diatur gizinya atau makannya supaya juga jangan terlalu berlebihan, karena sangat mudah terjadi kalau obesitas ya, sangat mudah terjadi diabetes dalam kehamilan. Dan tentu saja kemudian juga kenaikan berat badannya harus dijaga banget tuh ya, jadi dilihat ya, nggak seperti yang dengan indeks massa tubuh yang normal. Jadi kalau yang normal biasanya kita maksimal itu 1 bulan naik 2 kilo gitu ya, kira-kira berat badan. Nah, kalau obes itu dalam rentang kehamilan 9 bulan tuh biasanya kita nggak boleh terlalu banyak naiknya ya, minimal maksimal mungkin sekitar 6-7 kilo. Jadi itu yang harus dijaga benar-benar supaya sehat sampai nanti melahirkan ya, karena kalau enggak jatuh ke dalam kondisi kencing manis dalam kehamilan atau diabetes gestasional tadi ya, memang harus benar-benar intensif tuh ya, nanti ada obat ya. Dari tadi kalau Mbak Kleting kan ke dokter hematolog, kalau ini biasanya kita konsulkan ke dokter penyakit dalam, ahli gula ya, ahli gula ya. Jadi sama juga gizi juga kita konsulkan, mudah-mudahan sih nggak terjadi ya. Dan kalau ibu dalam kehamilan ibu dengan kondisi seperti itu, janin juga akan keikut penyakitnya nggak, Dok, nanti si bayi ini? Pasti, karena nanti ada kelainan-kelainan. Jadi janinnya itu biasanya lebih besar dari biasanya ya. Kemudian air ketubannya juga lebih banyak dari normal ya. Kemudian jadi itu risiko 2 itu saja sudah untuk janin tuh kurang baik ya. Kemudian angka kelainan kongenital atau kelainan janin juga meningkat ya. Kemudian yang tadi, jadi ini pasti kalau udah terjadi itu angka prematuritas, angka seksio itu meningkat semua gitu. Jadi memang mobilitasnya meningkat gitu. Betul. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bunda Victoria Nandra. Dok, hamil di usia 35 plus, apakah perlu ada konsumsi vitamin tambahan? Kalau vitamin tambahan sebenarnya enggak, kalau dibandingkan dengan yang di bawah itu. Cuman memang kalau yang masih muda gitu ya, itu biasanya kita paling memberikan asam folat ya, itu yang wajib-wajib aja ya. Tapi kalau udah di 35 tahun ini kita lihat ya, jadi tadi untuk memperbaiki kualitas sel telurnya, kita juga butuh suplemen-suplemen yang lain, tadi vitamin D ya, kemudian mungkin butuh zinc dan sebagainya. Itu biasanya kita lihat case per case ya. Tapi kalau misalnya dietnya udah bagus, makan sayurnya banyak, makan buahnya banyak, cukup protein, sebenarnya suplemen sih nggak terlalu banyak yang ditambah ya. Tapi kalau lifestyle-nya kurang baik, makan juga junk food terus gitu, nah itu yang harus diberikan. Iya, benar. Iya, apalagi sekarang ini ya,
dengan pesan-pesan makanan delivery Oh itu iya, aduh, godaan. ya, betul. Gara-gara pandemi Godaan jadi kita sekali pesan tuh. ya. Iya, pesan makanan tuh godaan banget, lihat di Betul. apa layar gitu ya, di layar HP. Wah, ada Mm-mm. makanan ini, pesanan makanan. Nah, itu yang perlu juga ya untuk ibu-ibu hamil nih ya, hati-hati gitu ya, Dok ya. Betul, iya. Nah, itu pertanyaannya berikutnya ke Mbak Kleting. Mbak Kleting, konsumsi vitamin apa nih selama kehamilan? Ini dari pertanyaan dari Mama dari Bunda Victoria Nandra. Banyak banget, Mbak. Apa zat besi, vitamin B, vitamin D, asam folat, terus apa lagi ya? Pokoknya ada 6 deh, yang 2 aku lupa apa. Ada 6 beda-beda. Oh, kalsium. Satu lagi apa gitu? Ya, Pokoknya tapi itu tentu ada... dengan kondisimu ya. Jadi untuk bunda-bunda yang sedang hamil, seperti tadi dokter bilang disesuaikan karena apa yang dikonsumsi oleh Mbak Kleting belum tentu juga perlu dikonsumsi oleh Bunda Victoria tadi ya. Gitu. Jadi nanti tolong digarisbawahi kata-kata tadi dari dokter Gita adalah dicek benar-benar dikonsultasikan ke dokternya, ke dokter Obgyn para bunda sekalian. Vitamin atau suplemen atau hal apa yang perlu dikonsumsi gitu ya, Dok ya. Betul. Oke, pertanyaan lagi nih berikutnya nih. Usia ini dari Bunda Eni Gunaini, usianya sekarang 32 tahun. Belum punya putra, sudah 5 tahun menikah. Dan sekarang sedang mencoba terus gitu. Sampai di usia berapa harus berhenti katanya, Dok? Berhenti usaha gitu. Berhenti usaha, iya. Baik ya, kalau menurut saya selama masih kepengen dan masih memungkinkan, ya jangan berhenti berusaha ya, karena kan selalu ada hope ya di setiap momen. Jadi walaupun tadi saya bilang, walaupun usia 40, 42, tetap berusaha, kita promil ya, cari penyebabnya kira-kira apa. Karena kalau enggak ya nanti kita menyesal ya, nanti ternyata kok nggak usahanya nggak maksimal gitu ya. Namun memang benar usia di bawah 35 itu yang justru nomor 1 harus dikejar tuh, karena itu adalah keberhasilannya paling besar ya. Begitu usia 35 tahun ke atas tadi sel telurnya berkurang jumlahnya, kemudian kualitasnya ya, kemudian sperma juga begitu, maka akan turun keberhasilan berbagai program hamil. Seperti misalnya bayi tabung, katakanlah ya, bayi tabung itu pada usia 35 tahun ke bawah itu bisa 40-50% keberhasilannya. Tapi begitu di atas 35 dia turun pelan-pelan. Ya mengecil ya. Betul, persentasenya di atas 40 tahun paling cuma 20%, 10% gitu ya, 10-20%. Jadi memang justru mumpung masih muda, semangat untuk segera hamil ya. Gitu. Iya, ini masih umur 32 tahun loh Bunda Eni. Ayo kejar. Iya. Ayo dikejar. Oke, pertanyaan berikutnya, Dok, dari Bunda Yeti Sari. Usia beliau sekarang 41 tahun dan sekarang sedang program IVF. Gitu. Nah, ya IVF. Nah, jadi Bunda Yeti bertanya berapa persentase untuk ibu seperti dia yang bayinya lahir dengan Down syndrome. Kayaknya dia cemas nih, Dok. Jadi memang Down syndrome tadi saya bilang ya, bahwa dengan meningkatnya usia itu sangat berperan ya, jadi peningkatan ya. Memang untuk 40 tahun tuh kira-kira 1 dalam 100 kehamilan. Jadi 1% lah, 1%. Gak gede 1%. Sih, tapi ya lumayan ya, dibandingkan misalnya usia 35 itu 1 dari 250 kehamilan. Jadi kalau 40 tahun 1 dari 100. Mudah-mudahan sih, pasien saya sih rata-rata nggak ada yang sampai Down syndrome sih. Cuman kita benar-benar perbaiki dulu sebelum hamil, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya, mudah-mudahan ya jangan terlalu dicemaskan ini. Betul. Bunda Yeti Sari, tapi juga terus berkonsultasi dengan dokter dan melakukan langkah-langkah yang sebisa mungkin meminimalkan hal itu terjadi ya. Betul. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bunda Trisi Setia Ayu.
usia 42 tahun. Ini sedang hamil anak kedua. Nah, jaraknya 10 tahun dengan anak pertama. Ini juga jauh-jauh nih jaraknya nih ya. Dan ini bagaimana tips untuk mencegah lahir prematur, Dok? Oke, sebenarnya nggak ada ya tips mencegah lahir prematur. Yang penting tadi ya, konsultasi ke dokter, benar-benar diperiksa gitu ya. Tadi kondisi-kondisi yang kira-kira berpotensi menyebabkan persalinan prematur ya. Jadi jangan sampai tekanan darahnya jangan sampai tinggi ya, kemudian gula darahnya jangan sampai tinggi ya, jangan sampai terjadi peningkatan berat badan yang berlebihan ya. Dijaga dengan olahraga teratur dan makan tuh benar-benar dilihat ya, benar-benar jangan kita kalau hamil tuh kadang-kadang makan untuk 2 orang gitu ya, untuk kita dan bayi enggak. Jadi makan itu pada kehamilan ya untuk kita dan bayi, tapi sebenarnya bukan artinya untuk 2 orang ya. Yang penting zat gizinya yang terpenuhi, itu yang nomor 1 ya. Kemudian ya untuk mencegah prematuritas, jadi prematuritas itu penyebabnya banyak ya. Salah satu yang tersering prematuritas itu terjadi adalah infeksi, dan infeksi itu terjadi pada infeksi di daerah saluran kemih yang paling seringnya memicu ya. Jadi periksa urin secara teratur ya, paling nggak sebulan sekali itu dianjurkan untuk melihat adakah gejala infeksi saluran kemih, karena pada orang hamil nih infeksi saluran kemih itu kadang-kadang nggak ada gejala asimptomatik ya, jadi kayaknya normal-normal aja gitu. Tapi begitu diperiksa, ada bakterinya, ada sel darah putihnya, ada peningkatan, nah itu harus diobatin. Demikian juga keputihan pada kehamilan kadang-kadang tidak dirasakan, atau kadang-kadang keluar biasa aja. Tapi kalau udah ada gejala ya seperti gatal, berbau, sebaiknya diobatin. Itu upaya-upaya kita untuk mencegah persalinan kita ini menjadi prematur. Gitu, Mbak Dini. Oke, ya baik. Ini masih banyak pertanyaan yang diajukan, tapi memang ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah sempat dijawab oleh dokter Gita dan juga oleh Mbak Kleting. Jadi kalau misalnya yang tadi ketinggalan, misalnya di sesi awal dari perbincangan kita sore ini, masih bisa dilihat kok nanti di IGTV-nya Ayah Bunda. Jadi nanti dicek lagi, karena pertanyaan-pertanyaan Anda ini dari bunda-bunda dan ada ayah juga, ini sebetulnya tadi sudah terjawab di awal. Oke, pertanyaan terakhir nih Dok, dari Bunda Ayah Soraya. Kalau misalnya nih sebelumnya, ini Bunda Ayah ini usianya sudah hampir 40 sama seperti Mbak Kleting. Sebelumnya ada hipertensi, kemudian rutin minum obat. Dia ingin hamil lagi nih, hamil kedua ini. Persiapan apa yang harus dilakukan? Sudah minum obat terus nih, obat hipertensi. Jadi memang berarti Bunda Ayah ini punya resikonya itu karena dia punya hipertensi kronis ya, hipertensi kronis. Sebaiknya sebelum hamil periksa dulu ke dokter yang megang, dokter penyakit dalam, dokter jantung ya, bahwa kehamilan ini aman buat dia. Karena kalau hipertensi kronis kadang-kadang sudah ada komplikasi misalnya ke jantung ya. Dan kalau ada seperti itu, ada beberapa persen perempuan yang tidak boleh hamil atau disarankan tidak hamil lagi. Karena begitu kehamilan itu memang akan membebani jantung. Jadi kalau orang hamil itu dia volume darahnya meningkat, cairan tubuhnya meningkat, semua itu akan membebani jantung kalau jantung kita nggak sehat gitu ya. Jadi sebaiknya sebelum hamil konsultasi dulu apakah saya aman nih, karena kan tadi bilang sudah makan obat terkontrol ya. Jadi kalau terkontrol hopefully sih jantungnya baik-baik aja, normal gitu. Baik Dok, itu tadi pertanyaan terakhir dari audiens. Banyak sebetulnya pertanyaan, tapi karena waktu juga tidak mencukupi, dan sekali lagi saya bisa sarankan kepada Bunda dan Ayah yang tadi ketinggalan di sesi-sesi pertama dari pembicaraan kita, pertanyaan-pertanyaan Bunda dan Ayah itu sebetulnya sudah terjawab dari Dokter Gita juga dari Mbak Kleting. Nanti dilihat ya di IGTV-nya Ayah Bunda. Ini pertanyaan terakhir kalau dari saya nih, dari kami di tim Ayah Bunda. Ini hamil di usia 40 saja sudah berisiko ya, maksudnya 35 ke atas itu saja sudah berisiko. Apalagi hamil di masa pandemi nih Dok. Ini bagaimana nih Dokter, ada saran-saran khusus nggak nih? Iya. Memang sulitnya begitu ya. Jadi di masa pandemi ini kita benar-benar membatasi kalau bisa ya, pergi ke dokter atau kemana lah, ke semua tempat ya, harus mobilisasi kan harus dibatasi ya.
betul. Jadi ya benar-benar kalau memang perlu saja. Jadi ANC atau antenatal care pada seorang perempuan yang sedang hamil itu kan udah ditentukan sama dokter ya. Kalau nggak ada komplikasi apa-apa, itu cukup sebulan sekali ya, sebulan sekali sampai 32 minggu ya. Kemudian setelah 32 minggu, 2 minggu sekali. Setelah 36 minggu baru seminggu sekali karena udah dekat dengan persalinan. Betul. Nah, di luar itu lihat-lihat. Jadi kalau ada kondisi yang benar-benar misalnya kontraksi atau keluar flek atau keluar seperti air ketuban segala macam itu harus segera ya. Tapi kalau enggak boleh hubungin rumah sakitnya. Setiap rumah sakit saya rasa sekarang udah ada telemedicine, telekonsultasi. Iya, betul, ya, betul. Jadi manfaatkan itu. Jadi konsultasi via Zoom, via WA dan sebagainya itu diaktifkan, dioptimalkan. Jadi tetap kita menjaga kehamilan kita dengan dengan sempurna, tetapi juga menjaga prokes ya, protokol kesehatan gitu. Iya. Kalau saya itu Dok, terima kasih. Ya, Dok, terima kasih sekali pesan-pesannya ya. Saya ke Mbak Kleting dulu. Mbak Kleting, ini di masa pandemi ini kan kehamilanmu ini bayi pandemi nih ya jadinya ya, kehamilan pandemi. Apa yang apa yang Kleting lakukan untuk juga menjaga supaya Kleting dan bayinya sehat? Jadi aku nggak kemana-mana sih, aku di rumah aja, lockdown. Keluar juga cuman ke rumah sakit Pondok Indah aja. Terus senangnya tuh di liftnya paling pojok cuman berhenti di buat lantai 3, lantai 6 maternal, ya. Lantai 3 sama lantai 6, lantainya dokter Gita buat IVF. Jadi itu alhamdulillah tuh jadi nggak nyampur sama pasien-pasien lain. Terus jadi biasanya kan kalau datang tuh Bu, so saya udah di sini ya, oh dokternya belum datang gitu atau enggak ini lama nih baru nomor segini, ya udah saya ke bawah ke mobil, saya nunggu di mobil, nanti dari susnya RSPI nanti nelfonin, Bu udah satu orang lagi ya gitu. Jadi sangat kooperatif sih di RSPI juga gitu. Jadi tapi kalau untuk precautionnya ya itu aku nggak ada pilihan, aku nggak kemana-mana. Padahal aku orangnya very social kan. Sebelum hamil tuh masih deh ketemu sahabat atau 2 minggu sekali ke restoran yang sepi gitu. Sekarang nggak, aku udah benar-benar strict banget untuk diri aku gitu. Jangan lupa vaksinasi ya, Mbak Kleting. Oh iya, betul. Ibu hamil sekarang sudah bisa vaksinasi ya, betul sekali. Ibu hamil dan ibu menyusui juga boleh ya. Ibu menyusui betul sekali. Jadi pokoknya yang belum vaksinasi segera, di Rumah Sakit Pondok Indah juga ada, di rumah sakit yang lain juga ada. Langsung deh ya. Betul banget. Iya, sampai Bute juga lupa ya mau untuk mengingatkan untuk bunda-bunda semua. Dokter udah mengingatkan ini vaksin karena sudah dibuka izin untuk vaksin ibu hamil dan ibu menyusui. Dan tadi dokter kita juga bilang di Rumah Sakit Pondok Indah ada, di rumah sakit ibu dan anak tentu juga ada. Jadi untuk bunda-bunda hamil yang menonton acara ini yang belum vaksin segera ya, Dok ya. Segera betul supaya kita juga terjaga semuanya. Jadi kalau yang udah kayak Bu Kleting sebentar ya, kalau baru sekali misalnya ya Mbak Kleting misalnya 33 sekali aja juga udah ada efeknya loh. Udah cukup. Jadi jangan khawatir, maksudnya udah cukup baik daripada sama sekali nggak ada gitu ya. Jadi waktu sekali pas hamil, nanti sekali lagi pas menyusui gitu. Oh oke. Bisa ya, bisa. By the way, vaksin apa ya Dok yang diberikan pada ibu hamil? Yang disetujui sekarang Sinovac boleh dan Moderna atau Pfizer boleh. Moderna dan Pfizer. Juga boleh. Iya. Yang AstraZeneca memang belum, tetapi sebenarnya aman juga sih. Aman juga ya. Iya. Oke. Ya benar, segeralah vaksin ya bunda-bunda ya yang sedang hamil dan juga menyusui. Dokter Gita, Mbak Kleting, terima kasih banyak ya untuk sore hari ini sudah berbagi info, pengetahuan dan juga cerita. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda terutama yang bunda hamil dan juga bunda hamil yang dalam usia yang berisiko untuk saat ini di masa pandemi ini.
bukan untuk menambahkan kekhawatiran, tapi justru untuk precautions ya, untuk berjaga-jaga sambil terus untuk selalu mensyukuri kehamilan dan juga menjaga kehamilan, menunggu dengan hati gembira dan kesenangan untuk menunggu buah hati kita ya, karena tentu sudah ditunggu-tunggu. Jadi semoga semuanya ini nanti bermanfaat, dan sebelum mengakhiri live pada sore hari ini, saya juga ingin mengingatkan untuk Bunda semua, tadi sudah diingatkan oleh Dokter Gita, segera vaksin ya untuk Bunda hamil dan Bunda menyusui karena sudah bisa. Dan juga tetap menjalankan, yang sudah vaksin pun tetap menjalankan prokes 5M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, mengurangi bepergian, dan menghindari kerumunan. Baik, untuk teman-teman semua, bunda-bunda dan ayah yang ada di Instagram Live dan juga di Facebook Live, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya sore ini. Dokter Gita, terima kasih banyak untuk waktunya. Mbak Kleting, sehat-sehat. Terima kasih sekali lagi juga untuk Rumah Sakit Pondok Indah. Mbak Kleting sehat-sehat ya, jaga kehamilannya dan juga nanti lancar sampai melahirkan. Senang sekali jadi Bute juga bisa lihat keponakan nih. Nanti jangan lupa jangan lupa bayinya dipamerkan. Kembar ya, kembar kan ya. Kembar ya. Oke, salam sehat untuk semuanya, untuk Dokter Gita dan juga untuk Mbak Kleting, dan salam sehat semua juga untuk bunda-bunda dan ayah-ayah yang menonton acara ini melalui Instagram Live Ayah Bunda dan juga Facebook di Facebook page Ayah Bunda. Salam sehat semuanya. Bye. Sampai jumpa. Thank you, Dok. Baik, terima kasih. Ya, ini apa? Di end.